Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan religius pendidikan. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Amalia Oktaviani, Gusti Rahmah Dermawan, dan Rifan Aristia. Pada pembahasan ini terdapat 4 materi. Yang pertama, pengertian dan ciri agama. Yang kedua, pengaruh agama bagi manusia. Yang ketiga, pengaruh agama bagi pendidikan. Dan yang terakhir, urgensi agama bagi pendidikan. Yang pertama ada pengertian agama. Secara etimologi, kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari istilah bahasa Sangsekerta. Dalam bahasa Sangsekerta, agama terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Ada pula yang menyatakan bahwa agama terangkai dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi, sehingga dapat dimaknai menjadi tetap di tempat, kekal eternal, dan terwariskan secara turun-temurun. Pemaknaan seperti ini memang tidak salah, karena dalam agama terkandung nilai-nilai universal yang abadi, tetap, dan berlaku sepanjang masa. Ada juga yang menyebut agama sebagai religi. Religi berasal dari bahasa Latin religio, dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Ada juga yang menyebut agama sebagai al-din. Al-din berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar dana, artinya hutang atau sesuatu yang harus dipenuhi atau ditunaikan. Dalam bahasa Semit atau induk bahasa Arab, kata din berarti undang-undang atau hukum. Dengan demikian, bahasa kata dana dan din menunjukkan pengertian sebagai undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, dan mengabaikannya berarti hutang yang akan dituntut untuk ditunaikan, serta akan mendapatkan hukuman jika tidak menunaikannya. Dapat disimpulkan, terjadinya perbedaan itu hanya dalam aspek bahasa saja. Sedangkan dalam prakteknya, istilah agama, religius, dan al-din mempunyai etimologi yang sama. Kemudian ada pengertian agama menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada menurut A.M. Saifuddin tahun 1987 yang menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Karena itu, agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang nampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas kasihnya, bimbingannya, serta belayannya, yang secara ontologis tidak bisa diingkari walaupun oleh manusia yang mengingkari agama sekalipun. Selanjutnya ada menurut Sultan Tadir Ali Syahbana tahun 1992 yang menyatakan bahwa agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuasaan dan kegaiban yang tiada terhingga luasnya, dan dengan demikian memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Kemudian yang terakhir ada menurut Sidi Ghazalba tahun 1975 yang menyatakan bahwa agama adalah kecenderungan rohani manusia yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, dan hakikat dari semuanya itu. Dari ketiga pendapat tersebut, jika diteliti lebih mendalam, memiliki titik persamaan. Semua meyakini bahwa agama merupakan 1. Kebutuhan manusia yang paling esensial. 2. Adanya kesadaran di luar diri manusia yang tidak dapat dijangkau olehnya. 3.
adanya kesadaran dalam diri manusia bahwa ada sesuatu yang dapat membimbing, mengarahkan, dan mengasihi di luar jangkauannya. Ciri-ciri agama, satu substansi yang disembah. Esensi dari keagamaan adalah penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa, yang ada di luar diri manusia, atau adanya rasa kecenderungan manusia terhadap kekuatan yang gaib yang mereka rasakan sebagai sumber kehidupan mereka. Tentu, suatu yang dianggap gaib itu merupakan sesuatu yang maha dari segala-galanya. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam mengkategorikan agamanya. Yang kedua, kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memilikinya, maka bagaimana ajaran agamanya mau berkembang dan menyebar pada yang lainnya. Adapun kitab suci yang ada di dunia ini dikelompokkan menjadi kitab agama samawi, seperti agama Yahudi dengan kitab sucinya Taurat, agama Kristen dengan kitab sucinya Injil, dan agama Islam kitab sucinya Al-Quran. Dan ada kitab tabi'i seperti agama Hindu kitab sucinya Weda atau himpunan Surti, dan agama Buddha kitab sucinya Tripitaka. Yang ketiga, pembawa ajaran. Dalam agama Samawi, pembawa ajaran suatu agama disebut seorang nabi atau rasul. Para nabi dan rasul menerima amanat atau ajaran dari Tuhannya berupa wahyu untuk disampaikan kepada masyarakat atau para pengikutnya. Sedangkan agama tabi'i, proses kenabiannya melalui proses evolusi yang dihasilkan berdasarkan sebuah julukan atau penghormatan kepada seseorang yang sudah dianggap paling unggul dan mampu dari komunitas agamanya. Jadi, agama tabi'i, pengangkatan seorang yang dianggap rasul dan nabinya oleh komunitas atau pengikutnya saja. Yang keempat, pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik samawi ataupun agama tabi'i, mempunyai pokok ajaran yang wajib bagi pemeluknya. Pokok-pokok ajaran ini disebut dengan istilah dogma, yaitu setiap ajaran baik percaya atau tidak, bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya. Yang kelima, aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini memiliki aliran yang berkembang pada agamanya masing-masing, yang diakibatkan adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing saling memperkuat dan memperkokoh pendapat paham kelompoknya. Pengaruh agama bagi manusia. Yang pertama adalah latar belakang fitrah manusia. Fitrah adalah proses laten atau kekuatan yang terpendam yang ada di dalam diri manusia yang dibawa dari lahir. Potensi itu ada dan tercipta bersama dengan proses penciptaan manusia. Potensi fitrah manusia itu jumlahnya cukup banyak, namun yang terpenting diantaranya fitrah agama, berakal, belajar, sosial, susila, berekonomi, berpolitik, dan seksual. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Di samping manusia memiliki kesempurnaan, juga memiliki kelemahan. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain ciptaannya, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia untuk membuat kebaikan dan keburukan. Yang ketiga, tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Kemudian ada pengaruh agama bagi pendidikan. 1. Pendidikan sekolah atau formal. Pengaruhnya pendidikan agama di lembaga pendidikan pada pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Pendidikan agama lebih menitik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntutan agama. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan membentuk jiwa keagamaan pada anak
antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama di keluarganya. Dalam konteks ini, peranan guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima proses pendidikan agama yang diberikannya. Yang kedua, pendidikan luar sekolah atau non-formal. Ada pendidikan di keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam proses pendidikan, dan kedua orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam proses tersebut. Kewajiban kedua orang tua untuk selalu membentuk, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dan utama bagi pembentukan jiwa dan keagamaan. Kemudian pendidikan di masyarakat. Para ahli pendidikan menyepakati bahwa pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa keagamaan seorang peserta didik. Fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Pengaruh agama bagi pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Pengaruhnya pendidikan agama di lembaga pendidikan pada pembentukan jiwa keagamaan anak. Pendidikan agama lebih menitik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Fungsi sekolah dalam kaitannya adalah pembentukan jiwa keagamaan pada anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan lain pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama di keluarganya. Dalam konteks ini, peranan guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima pendidikan agama yang diberikannya. Yang kedua, pendidikan non-formal atau di luar sekolah. Ada pendidikan di keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam proses pendidikan agama. Dan kedua orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam proses tersebut. Kewajiban kedua orang tua untuk membentuk, membimbing, dan mengarahkan serta mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dan utama bagi pembentukan jiwa keagamaan. Selain pendidikan keluarga, ada pendidikan di masyarakat. Para ahli pendidikan menyepakati bahwa pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa keagamaan peserta didik. Fungsi dan peranan masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Di Indonesia, nilai-nilai agama menjadi aspek penting dalam interaksi sosial, termasuk di dunia pendidikan. Tidak mengherankan jika keberhasilan pendidikan agama sering kali dijadikan parameter kualitas moral bangsa. Peranan agama sebagai perekat sosial sejatinya menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter bangsa yang religius dan berjiwa kebangsaan yang kuat. Kondisi itu tentu saja berbeda dengan kebutuhan karakter bangsa di negara sekuler. Di sana, perekat sosial sepenuhnya diletakkan pada nilai-nilai humanistis yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Penghargaan terhadap keunikan dan hak pribadi menjadi nilai inti kehidupan masyarakat di negara sekuler. Di masyarakat kita, karakter manusia yang ingin dibentuk ialah sosok manusia yang memiliki keimanan yang kukuh, dimanifestasikan dalam peribadatan, interaksi sosial, dan kecintaan terhadap lingkungan, bangsa, dan negara. Agama sebagai roh karakter bangsa kita harus berdampak terhadap lahirnya perilaku sosial produktif,
dan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai keutamaan pembentuk karakter bangsa sebenarnya diajarkan agama. Namun, pengetahuan tentang nilai-nilai keutamaan terkadang tidak selalu diikuti tindakan. Kenyataannya, masih ada celah lebar antara nilai keutamaan dari agama secara perspektif dan nilai dalam realitas sosial secara deskriptif. Bahkan, dalam celah itu, kerap kali terjadi konflik nilai yang sulit dipecahkan. Pada wilayah seperti itu, norma dan nilai agama langsung bersentuhan realitas sosial yang di dalamnya syarat pertentangan nilai. Untuk itu, pendidikan agama sepatutnya membekali peserta didik dengan keterampilan memecahkan masalah. Berikut ini adalah urgensi agama bagi pendidikan. Yang pertama adalah kritis belajar agama. Salah satu cara pembelajaran nilai melalui pendidikan agama ialah dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini diyakini dapat membekali peserta didik dalam menimbang nilai secara lebih tepat dan bijak. Kemampuan ini juga dapat mengasah peserta didik dalam memecahkan masalah yang tengah dihadapinya dan memahami realitas sosial lalu berupaya memperbaikinya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan dari dalam agama. Bila anak mampu berpikir kritis, sejatinya ia memiliki kadar intelektual yang terasah dengan baik. Anak yang mampu berpikir kritis diyakini tidak akan mudah menerima suatu paham, aliran, atau pemikiran yang belum ia cermati dengan seksama. Untuk itu, penguatan nilai logika berpikir ini perlu diperkuat dalam pembelajaran agama di sekolah maupun di madrasah. Pelajaran agama yang terjebak pada pemberian asupan pengetahuan tetapi kurang eksploratif dapat melahirkan generasi yang berpandangan sempit dan berpengetahuan diskrit. Akibatnya, tidak jarang muncul generasi yang gagal dalam memahami agamanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Stigmatisasi negatif pada orang lain yang berbeda dengan keyakinan dirinya antara lain diakibatkan oleh lemahnya kemampuan berpikir kritis. Kelemahan ini perlu segera diatasi mengingat tujuan pendidikan agama tiada lain membentuk generasi yang memiliki keimanan yang kukuh dan karakter pribadi yang kuat. Pencapaian tujuan itu tentu saja harus direfleksikan dalam bentuk perilaku ketaatan beragama dan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Yang kedua adalah pendidikan esoteris. Esoteris adalah bagian kehidupan beragama yang menyangkut sisi terdalam dan gaib yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan batin. Sebagaimana lazimnya, belajar agama menyangkut hal yang nyata dan yang gaib. Dalam bahasa filsafat nilai, relung kehidupan beragama yang nyata dan mudah dipahami masyarakat pada umumnya disebut eksoterik. Untuk urusan yang sifatnya eksoterik, pembelajaran agama tidak banyak menghadapi masalah jika dibandingkan dengan pengalaman beragama di wilayah esoteris. Misalnya, mengenai keimanan, dapat dijelaskan guru agama melalui topik pelajaran rukun iman. Namun, menanamkan jiwa keimanan yang melekat dalam diri anak bukanlah perkara mudah. Pun demikian, mengukur kualitas keimanan anak adalah hal yang absurd untuk dilakukan oleh guru karena iman bersemayam dalam hati dan bersifat halus serta immaterial. Walaupun keimanan dipengaruhi asupan pengetahuan melalui otak, keadaan yang sebenarnya tetap sulit diukur. Hal yang esoteris ini selalu menjadi bagian penting dalam pendidikan, tetapi sulit dipastikan keadaan yang sebenarnya. Perilaku bisa diukur dan diamati, tetapi motif pendorong perilaku itu sulit dipastikan jenis dan jumlahnya.
Dan yang ketiga adalah guru agama super. Guru agama memegang peranan penting dalam pendidikan agama. Dalam pembelajaran agama yang melibatkan aspek rasa, peran guru tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi hanyalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan agama atau kesadaran beragama. Kehadiran guru agama memiliki makna totalitas. Ia harus mampu menampilkan tingkat kecerdasan intelektual yang mumpuni, kecerdasan emosional yang matang, dan kecerdasan spiritual yang mendalam. Ia juga perlu memiliki jiwa pengabdian yang tidak pernah surut dalam kondisi apapun. Jiwa pengabdian mereka pada gilirannya dapat memberikan roh yang kuat pada siswa untuk senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, guru agama super ialah mereka yang mampu memperkenalkan pemahaman agama yang moderat. Pembelajaran agama dirangkai melalui penanaman sikap toleran, moderat, dan menjaga keseimbangan sehingga melahirkan generasi yang mampu merawat keragaman dan mengukuhkan keberagaman. Semua peran ini sesungguhnya dapat dilakukan guru yang mampu berperan sebagai loco parentis, yaitu guru yang dapat menggantikan peran orang tua siswa. Bila hal ini terjadi, maka semua upaya pendidikan agama akan senantiasa dialasi rasa kasih sayang, tanggung jawab, dan keikhlasan. Hasilnya, urgensi nilai pendidikan agama menjadi hal tak terbantahkan. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.